Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yosi Nasdiah. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai komunikasi eksternal dalam organisasi. Komunikasi eksternal adalah suatu proses penyampaian informasi atau pesan atau pertukaran pesan yang biasanya diindikasikan dengan satu strategi yang dimanfaatkan oleh suatu perusahaan atau lembaga atau organisasi dimanapun untuk menjaga dan menjalin serta mengembangkan hubungan baik antara lembaga atau organisasi dengan mereka-mereka yang berada di luar organisasi, yang pada akhirnya akan didesain sedemikian rupa untuk memberikan perhatian kepada lembaga yang ia kelola. Komunikasi eksternal secara prinsip di suatu organisasi yang dimaknai dengan sebagai kegiatan komunikasi antara perusahaan atau organisasi dengan semua khalayak umum atau semua mereka yang terlibat yang berada statusnya di luar organisasi, bahkan masyarakat pada umumnya yang berada di luar organisasi tersebut. Komunikasi eksternal ini sangat diperlukan untuk dapat mengetahui seberapa besarnya pengaruh organisasi pada lingkungan sekitar. Selain adanya hubungan timbal balik, dalam organisasi ini adalah untuk mengendalikan sekaligus memantau organisasi agar tetap berada sesuai dengan jalur yang diharapkan ataupun tujuan awal dari sebuah lembaga atau perusahaan. Dengan begitu, organisasi mampu membentuk dan mampu melakukan pengawasan atau evaluasi terhadap kinerjanya dan melihat bagaimana nilaian khalayak umum terhadap keberadaan organisasi tersebut. Karena pada akhirnya dan pada dasarnya organisasi mendorong dan memang dibentuk agar bisa memberikan manfaat yang luar biasa dan dapat berkontribusi pada lingkungannya sekitar. Dan dengan memperhatikan pendapat khalayak melalui komunikasi organisasi eksternal ini yang dapat dibina atau dilakukan, yang mana mereka akan memiliki keterlibatan dan terciptanya hubungan timbal balik, hubungan yang baik antara organisasi dengan mereka khalayak di luar organisasi. Apa sih tujuan dari komunikasi eksternal ini? Tujuan dengan dilakukannya strategi pada komunikasi eksternal ini adalah untuk menjadi salah satu pilihan guna sebagai promosi, mengantarkan atau menyampaikan, menjelaskan segala sesuatu yang harus disampaikan pada publik ataupun khalayak umum. Dan ketika ini sudah dianggap menjadi satu strategi, ini memiliki tujuan untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya bagi perusahaan. Dengan demikian, komunikasi eksternal ini tidak sama dengan strategi pemasaran, meski komunikasi eksternal ini masih berstrategi. Melalui komunikasi eksternal ini, perusahaan atau lembaga atau organisasi akan mendapatkan feedback yang akan membantu lembaga atau perusahaan kita untuk berkembang lebih baik ke depannya. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya tujuan strategi komunikasi eksternal ini adalah untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan tidak mengecewakan konsumen ataupun klien mereka. Bentuk-bentuk feedback yang dapat diberikan klien, pelanggan, atau investor secara langsung dan pada masyarakat pada umumnya yaitu yang pertama, kita bisa menggunakannya website perusahaan atau lembaga.
Website seringkali diidentik dengan media untuk mempromosikan satu produk, akan tetapi di balik itu, yang namanya website itu dijadikan sebagai media untuk membangun komunikasi untuk pihak keluarga. Jadi, secara sadar media itu didesain sedemikian rupa untuk membangun komunikasi dengan mereka-mereka yang secara langsung mungkin tidak bisa kita sentuh dalam hubungan tatap muka dan dalam jangkauan panjang. Website bisa menjangkau atau menyentuh mereka secara langsung. Dalam website, kita dapat memasukkan informasi, pesan mengenai perusahaan dan kelebihan dari produk-produk dan jasa, segala sesuatu yang baik dan seharusnya yang memang kita promosikan dan kita publish untuk membentuk, bahkan memperbaiki citra perusahaan atau lembaga. Dalam konteks public relation ini menjadi alat bagi si public relation officer, tapi secara umum konflik komunikasi bagi lembaga perusahaan dimanapun, website menjadi salah satu jenis komunikasi eksternal yang bisa memanfaatkan karena skalanya memang lebih luas untuk menerjemahkan semua terkait produk atau jasa dan membangun relasi ke semua mereka yang berada di luar organisasi atau di luar lembaga perusahaan, sehingga citra lembaga atau perusahaan menjadi lebih baik ke depannya. Yang kedua yaitu majalah perusahaan. Kadang-kadang majalah digunakan dan dapat dimanfaatkan oleh sebuah perusahaan atau lembaga, meski tidak semua perusahaan atau lembaga itu menggunakan majalah perusahaan. Yang jelas, majalah adalah suatu media dalam konteks media cetak yang dapat memuat berbagai macam tulisan maupun gambar. Dalam suatu organisasi atau perusahaan, peran dari media massa, khususnya majalah perusahaan ini, bisa dimanfaatkan untuk mempromosikan organisasi kepada khalayak sehingga mereka lebih mengenal organisasi yang berada dalam organisasi yang kita tulis di majalah tersebut. Adapun beberapa kelebihan dari majalah sebagai external communication yaitu lebih menarik, full color, tahan lama, dan lebih detail isinya dan bisa dibuat lebih detail sesuai keinginan satu perusahaan ataupun lembaga yang kita kelola. Dan majalah perusahaan ini lebih cenderung lengkap dibandingkan media-media lainnya. Kekurangannya ya tadi, organisasi ataupun lembaga perusahaan dituntut untuk ada budget lebih yang cukup untuk mencetak majalah secara berkala, karena biaya promosi untuk satu majalah tidak kecil dan majalah dicetak bukan dalam jumlah yang relatif kecil, bukan. Yang ketiga yaitu media rilis. Media rilis dimuat dalam majalah, namun majalah tidak selalu memuat adanya media rilis tersebut. Media rilis itu adalah satu berita konteks terbaru yang disampaikan organisasi atau lembaga pada khalayak apapun bentuknya dan dapat dipublikasikan melalui televisi, radio, media cetak termasuk majalah, media online dan lain sebagainya. Selain berita, dapat pula berisi tentang informasi organisasi yang memang belum banyak diketahui oleh publik ataupun khalayak umum. Dan media rilis ini berfokus pada satu berita penting saja. Dan berita pada media rilis ini
lebih mudah untuk diingat oleh para klien ataupun publik. Yang keempat yaitu brosur. Brosur ini sifatnya sederhana dan tujuannya menjadi sangat jelas, lebih simpel daripada yang lain. Isi dari brosur sendiri berujung pada satu titik masalah, sehingga khalayak dapat memahami isi secara umum dalam sekali baca. Brosur biasanya dibagikan pada tempat-tempat umum yang dapat menjangkau masyarakat banyak. Kekurangan dari brosur ini itu tadi, gampang dilupakan dan dibuang oleh mereka-mereka yang sudah membaca isi dari brosur tersebut. Yang kelima yaitu poster. Hasilnya lebih maksimal dibandingkan brosur. Dengan demikian dibutuhkan kemampuan untuk membuat poster yang menarik dan dapat mengandung dan mengundang khalayak untuk memahami maksud dan isi dari poster tersebut. Poster ini mesti didesain poster ini dapat didesain dan dibentuk dengan sedemikian rupa. Ada beberapa jenis lain dari komunikasi eksternal yang bisa dimanfaatkan oleh Anda sebagai penanggung jawab ataupun pemimpin pada suatu lembaga atau perusahaan. Yang mana? Yang pertama, jenisnya yaitu konferensi pers, di mana narasumber mengundang wartawan ataupun jurnalistik untuk mengukuhkan dari pengumuman dan mengumumkan satu hal yang penting. Tujuannya dan konferensi pers ini adalah memberikan kepastian mengenai sesuatu menjadi jelas bagi orang lain. Biasanya kegiatan ini dimulai dengan pernyataan narasumber yang sudah ditentukan oleh lembaga atau perusahaan, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Sebuah organisasi melakukan kegiatan konferensi pers ini untuk mempromosikan produk terbarunya dan untuk melakukan pemasaran lebih kepada publik atau khalayak umum. Yang kedua, live event. Live event ini pada kondisi saat sekarang masih banyak digunakan dan dimanfaatkan oleh lembaga atau perusahaan. Live event lebih menarik, lebih hidup, lebih punya nyawa, akan bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat atau khalayak yang bisa dijadikan sebagai target marketing nantinya. Live event ini mengangkat berbagai acara, program, kegiatan yang sudah didesain dalam rangka informasi tertentu terkait produk tentang perusahaan yang ingin dipublish dan diperkenalkan kepada khalayak umum nantinya. Ada macam-macam yang lain seperti media sosial, internet, apalagi zaman sekarang sudah canggih, bisa saja ataupun secara langsung untuk dapat menargetkan dan mempromosikan produk-produk kita. Banyak caranya. Dan ada beberapa alasan yang bisa menguntungkan suatu perusahaan atau lembaga kenapa komunikasi eksternal ini dilakukan. Yaitu yang pertama, komunikasi eksternal itu adalah untuk membentuk persepsi dan opini publik. Semakin baik kita mendesain dan siap mengelolanya, dan semakin hebat komunikasi yang kita lakukan, maka akan terbentuk adalah persepsi dan opini. Persepsi yang positif, persepsi publik, persepsi khalayak, persepsi investor, dan persepsi klien terhadap lembaga atau perusahaan menjadi lebih positif, sehingga akhirnya mengangkat derajat, mengangkat nama baik, mengangkat nama besar dan citra perusahaan kita tersebut. Yang kedua yaitu menguntungkan dari kegiatan komunikasi eksternal ini adalah ketika dikelola dan dilakukan secara benar adalah
mampu menjangkau pelanggan baru. Ini terkhusus pada perusahaan ya. Karena ya why not lembaga melakukan komunikasi eksternal ini menciptakan produk tentunya untuk mencari pelanggan baru agar guna dapat mempromosikan, dapat menawarkan produk-produk yang ia jalankan, dan timbullah pelanggan-pelanggan baru yang menarik dan merasa bahwasanya produk-produk kita itu berguna gitu. Dan pelanggan-pelanggan ini akan mempromosikan kepada teman-temannya sesama khalayak umum di luar organisasi. Dan itulah yang dapat menguntungkan perusahaan itu sendiri. Gitu. Jadi, keuntungan eksternal ini adalah mampu menjangkau pelanggan baru, dan terkhususnya pada keuntungan eksternal ini, pada pelanggan baru ini adalah terkhusus pada perusahaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.